Pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Derap langkah pembangunan selalu diupayakan seirama dengan tuntutan zaman. Perkembangan zaman selalu memunculkan persoalan-persoalan baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Video ini akan mengkaji mengenai permasalahan pokok pendidikan. Yang pertama, prinsip-prinsip perencanaan dalam manajemen pendidikan yang baik. Kedua, tantangan utama yang dihadapi dalam melakukan perencanaan yang baik dan langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam mengatasi tantangan tersebut. Perencanaan dalam manajemen pendidikan. Perencanaan adalah salah satu tahap penting dalam manajemen pendidikan. Perencanaan ialah fungsi manajemen yang harus menjawab rumus 5W1H, di mana pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menentukan sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya. What? Apa yang harus dikerjakan? Why? Mengapa pekerjaan itu harus dilakukan? Who? Siapa yang akan mengerjakan? When? Kapan pekerjaan tersebut dikerjakan? Where? Di mana pekerjaan itu dilakukan? Dan how? Bagaimana cara mengerjakannya? Perencanaan sangat penting karena tanpa perencanaan berarti tidak ada tujuan yang ingin dicapai. Tanpa perencanaan, tidak ada pedoman pelaksanaan sehingga banyak pemborosan. Tanpa perencanaan, berarti tidak ada keputusan dan proses manajemen pun tidak ada. Jadi, perencanaan adalah pekerjaan mental untuk memilih sasaran, kebijakan, prosedur, dan program yang diperlukan untuk mencapai apa yang diinginkan pada masa yang akan datang. Prinsip-prinsip perencanaan dalam manajemen pendidikan yang baik. Pertama, prinsip membantu tercapainya tujuan. Setiap perencanaan dan segala perubahannya harus ditujukan kepada pencapaian tujuan. Kedua, prinsip perencanaan efisien. Suatu perencanaan efisien jika perencanaan itu dalam pelaksanaannya dapat mencapai tujuan dengan biaya yang sekecil-kecilnya. Ketiga, prinsip pengutamaan perencanaan. Perencanaan adalah keperluan utama para pemimpin dan fungsi-fungsi lainnya, organizing, staffing, directing, dan controlling. Keempat, prinsip pemerataan perencanaan. Prinsip pemerataan perencanaan memegang peranan penting mengingat pemimpin pada tingkat tinggi banyak mengerjakan perencanaan dan bertanggung jawab atas berhasilnya rencana itu. Kelima, prinsip patokan perencanaan. Patokan-patokan perencanaan sangat berguna bagi ramalan sebab premis-premis perencanaan dapat menunjukkan kejadian-kejadian yang akan datang. Keenam, prinsip kebijaksanaan pola kerja. Kebijaksanaan ini mewujudkan pola kerja, prosedur-prosedur kerja, dan program-program kerja tersusun. Ketujuh, prinsip waktu. Prinsip waktu adalah perencanaan waktu yang relatif singkat dan tepat. Kedelapan, prinsip tata hubungan perencanaan. Perencanaan dapat disusun dan dikoordinasikan dengan baik jika setiap orang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya dan memperoleh penjelasan yang memadai mengenai bidang yang akan dilaksanakannya. Kesembilan, prinsip alternatif. Alternatif ada pada setiap rangkaian kerja dan perencanaan meliputi pemilihan rangkaian alternatif dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga tercapai tujuan yang telah diterapkan. Kesepuluh, prinsip pembatasan faktor. Dalam pemilihan alternatif-alternatif, pertama-tama harus ditujukan kepada faktor-faktor yang strategis dan dapat membantu pemecahan masalah. Kesebelas, prinsip keterikatan. Perencanaan harus memperhitungkan jangka waktu keterikatan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan. Kedua-belas, prinsip fleksibilitas. Perencanaan yang efektif memerlukan fleksibilitas, tapi tidak mengubah tujuan. Ketiga-belas, prinsip ketetapan arah. Perencanaan yang efektif memerlukan pengamatan yang terus-menerus terhadap kejadian-kejadian yang timbul dalam pelaksanaannya yang mempertahankan tujuan. Terakhir, prinsip perencanaan strategis. Dalam kondisi tertentu, manajer harus memilih tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan rencana agar tujuan tercapai dengan efektif. Created using Powtoon.